Nah, yang akan kita bahas adalah ya, perang ya, Mu'tah. Mu'tah ini sebuah tempat di daerah Yordania hari ini. Dulu perbatasan wilayah Hijaz dan Syam. Ya, dulu. Ya, jadi ini wilayah perbatasan antara Hijaz, ya, kalau sekarang Arab Saudi ya, dengan wilayah Syam. Syam itu meliputi 4 negara. Yordania, Palestina, ya, Lebanon dan Suriah. Nah, dulu satu wilayah besar namanya Syam. Kemudian oleh Inggris dan sekutunya pasca Perang Dunia Pertama tahun 1917 dibagi-bagi ya, dikoyak-koyak ya, kayak orang bagi kue gitu ya. Karena ini adalah hasil jajahan mereka melawan Turki Utsmani dan Jerman ya, serta Uni Soviet pada waktu itu ya. Nah, tentara sekutu menang. Kemudian wilayah Syam ini dibagi menjadi 4 negara ya. Di antara adalah Suriah paling atas, Damaskus. Kemudian ada Yordania yang berbatasan langsung dengan Palestina, dan satu lagi adalah negara Lebanon ya. Nah, Mu'tah ini hari ini masuk wilayah Yordania. Masuk wilayah Yordania. Jadi kalau kita pengen ke Al-Quds ya, itu wilayah yang paling memungkinkan kita bisa masuk ya, itu lewat Yordania. Ya. Dan di sini banyak sekali tempat-tempat bersejarah ya, termasuk diantaranya wilayah Mu'tah. Ya, di sini juga dimakamkan banyak para sahabat, dan di sini juga kita menemukan gua Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Kemudian apa lagi? Ya, banyak sekali ya, ada pohon sahabat, Syajaratus Sahab, Syajaratus Sahabah. Ya, jadi pohon di mana Nabi pernah bernaung ketika melakukan perjalanan ke Syam. Ya, ada di tempat tersebut. Nah, Perang Mu'tah ini adalah peristiwa bersejarah. Oke, baik. Perang Mu'tah ya. Ini kondisi umum ya kaum muslimin ya menjelang peristiwa besar ini terjadi. Ya. Pertama, atau kalau kita lihat pihak yang sangat tidak setuju dengan kehadiran Rasulullah di Madinah waktu itu bisa dipetakan jadi 4. Pertama adalah kafir Quraisy. Ya. Perseteruan Rasulullah SAW dan kaum muslimin melawan kafir Quraisy ini ya, berlangsung dalam 3 perang besar. Badar, Uhud, Khandaq. Ditutup dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah itu, maka terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Jadi beres. Ini musuh utama Rasulullah dan kaum muslimin, kafir Quraisy, selesai dengan adanya perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi di Madinah. Ya, mereka juga selesai. Ya, setelah seiring dengan pengkhianatan mereka. Setelah perang Badar berkhianat Yahudi Bani Qainuqa. Setelah perang Uhud berkhianat Yahudi Bani Nadir. Setelah perang Khandaq atau pada perang Khandaq ya, berkhianat Yahudi Bani Quraidah. Ya. Beres dan Yahudi Bani Nadir yang berkhianat setelah Uhud tadi, mereka kabur ke Khaybar. Maka terjadilah perang Khaybar. Nah, jadi perang Khaybar itu adalah perang terakhir antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Makanya saya lagi cetak buku sekarang, terbit Jumat depan insyaallah, minggu depan terbit, judulnya Akhir Hayat Yahudi di Masa Nabi, Belajar dari Perang Khaybar. Ada 264 halaman. Ya, jadi sekarang sedang dipercetakan, saya kirim kemarin, minggu depan, hari Jumat depan insyaallah beres sebelum tanggal 20 ya. Yang ketiga adalah orang-orang munafik. Ini yang tidak senang dengan kehadiran Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Nah, kaum munafik ini rumusnya sama. Kalau al-haq naik mendominasi, maka orang-orang munafik itu turun, tersingkirkan. Selalu begitu dalam setiap masa, bahkan sampai hari ini. Ya. Dan sebaliknya, kalau al-haq itu kalah, maka kemunafikan itu semakin mendapatkan tempat. Nah, jadi kalau hari ini kita melihat semakin banyak orang-orang munafik, itu artinya al-haq itu berada dalam keadaan di bawah, turun. Ya. Nah, Rasulullah SAW
dan kaum muslimin semakin dominasi mereka semakin kuat, baik dari aspek ekonomi, politik, kekuasaan, maka kemunafikan itu semakin tidak mendapatkan tempat. Nah, nanti puncaknya kita akan ketemu pada perang Tabuk, di mana pulang dari perang Tabuk itu pimpinan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul itu beres, meninggal dunia. Nah, jadi praktis selesai. Walaupun benih-benih kemunafikan dimanapun ya tetap ada, tapi kita akan ketahui bahwa ya, benih-benih kemunafikan itu akan semakin subur ketika al-batil merajalela. Kalau al-haq yang menguasai, maka orang-orang munafik itu akan tidak bisa berkembang pesat, ya, walaupun masih ada. Karena ini tidak bisa dinafikan, pada setiap zaman yang selalu ada kemunafikan. Yang keempat adalah beberapa kabilah, berbagai kabilah yang semula tidak senang dengan kehadiran Rasulullah dan kaum muslim Madinah, baik karena tersaingi secara politik ataupun ya mereka terancam secara ekonomi. Satu demi satu kabilah-kabilah ini masuk Islam. Nah, jadi ini kondisi kaum muslimin di Madinah. Jadi mereka sudah settle, sudah dalam keadaan menang, ya, sudah dalam keadaan tidak ada ancaman. Selepas perjanjian Hudaybiyah, kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, baginda Rasul SAW mengirimkan surat. Kita pernah bahas. Ada 8 surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW yang dicatat sejarah. Nah, selain itu, ya, Nabi juga yang mengirim ke beberapa surat yang lain, ya, ke daerah Busrah. Ada mengejanya namanya Basrah, ada yang mengatakan Busrah di daerah Syam. Nabi mengirim Haris bin Umair namanya, utusan, membawa surat Rasul, ya, menuju ke Busrah. Nah, dalam perjalanan utusan Nabi ini Haris bin Umair ini, ya, dicegat, ya, oleh seorang tokoh pemimpin wilayah Balqa, masih daerah Syam, ya, namanya Surahbil bin Amr al-Ghassani, berkebangsaan Arab, ya, tapi dia nginduknya ke Romawi. Jadi orang Arab yang tinggal di Syam, ya, kiblatnya ke Romawi. Jadi bahkan sejak zaman sebelum Islam, orang-orang ini punya watak yang aneh, bukan aneh ya, tidak sama dengan orang-orang Quraisy. Jadi mereka merasa lebih baik dibanding dengan orang-orang Quraisy, lantaran kedekatan mereka dengan, ya, orang-orang Romawi yang menguasai dunia pada waktu itu. Nah, ya, jadi kalau ada orang-orang Arab dari Mekah ataupun dari Madinah menuju ke Syam, itu dinyinir gitu kan oleh orang-orang Ghassani ini, padahal mereka Arab, sesama Arab, tapi karena mereka merasa dekat dengan orang-orang Romawi yang sedang berkuasa pada waktu itu, ya, maka merasa, ya, lebih baik daripada bangsa Arab. Karenanya ketika dia mengetahui bahwa ada utusan baginda Rasul Haris bin Umair ke Basrah, ya, atau ke Busrah, dicegat oleh Surahbil bin Amr al-Ghassani ini, ya, entah karena motif pengen cari gara-gara atau karena motif pengen mencari muka kepada Kaisar Romawi, ditangkaplah utusan Nabi ini Haris bin Umair ini, ya, ditangkap oleh Surahbil bin Amr al-Ghassani ini, ya, dan dibawa ke hadapan Kaisar dan dipenggal kepalanya. Setoran, begitu kira-kira, ya. Jadi setoran. Nah, ini berita dibunuhnya utusan Rasulullah SAW ini sampailah ke Madinah Al-Munawwarah, ke telinga Rasul SAW. Nah, ibu-ibu dan jamaah rahimakumullah, membunuh utusan itu adalah kejahatan perang. Bahkan sampai hari ini, kalau kita lihat klausul-klausul pembahasan tentang hak asasi manusia atau HAM, itu diantara yang melanggar HAM itu adalah membunuh utusan. Membunuh utusan itu sama dengan pernyataan perang. Membunuh utusan itu sama dengan menghina orang yang mengutus. Misalnya Ibu Yanti, ya, ngirim orang ke rumah saya, ya, ngantarin buah-buahan atau apalah, ini contoh, ya. Atau nagih utang misalnya, ya. Bu Yanti, ya, datang ngutus orang ke rumah saya nagih utang, ya. Oleh saya utusan ini, orang yang dikirim ini, saya tempeleng, itu sama dengan tempeleng Bu Yanti. Menghina, ya, itu nggak boleh, ya. Bahkan Umar bin Khattab itu, jamaah ibu-ibu rahmatullah,
Setiap kali ada utusan dari Romawi atau Persia yang menghadap Umar bin Khattab, selesai menghadap dan kemudian akan pulang, Umar bin Khattab selalu mengatakan, antarkan utusan ini, kata Umar, ila aqsal Madinah, sampai keluar Madinah dan pastikan dia aman. Kalau sudah di luar Madinah, itu di orang tanggung jawab kita. Tapi selagi di kota Madinah, kata Umar bin Khattab, dia tidak boleh terzalimi. Walaupun dia maki-maki kaum muslimin ini, ada kisah di masa Rasulullah SAW ya, ada tokoh namanya Musailamah yang belakangan murtad. Jadi menjelang akhir hayat Rasulullah, Musailamah al-Kadzdzab ini sudah menunjukkan gelagat tidak benar. Ya. Bahkan dia pernah mengirimkan utusan kepada baginda Rasul SAW di Madinah dan menyatakan bahwa dia keluar dari Islam, bikin kerajaan sendiri. Nah, jadi utusan ini menghadap Rasul. Kata Rasulullah, apakah anda, wahai dua utusan ini, ikut dengan keyakinan dan pendirian Musailamah al-Kadzdzab, artinya memberontak, keluar dari Islam? Kata dua utusan ini, betul, kami bersama dia. Wallahi, kata Rasul, demi Allah, andai kami dalam Islam tidak dilarang membunuh utusan, maka kalian berdua akan saya bunuh, kata Rasul. Tapi nggak boleh. Nggak boleh, membunuh utusan itu nggak boleh, walaupun dia memaki-maki. Ya. Dalam sejarah bangsa kita ya juga pernah terjadi peristiwa ini ketika Kubilai Khan mengirimkan utusan ke Nusantara bertemu dengan Raja Kartanagara, ya, raja dari Singosari. Ini sejarahnya terkenal ya. Ada 3 utusan, Mengci dan kawan-kawan dari daratan Tiongkok. Kubilai Khan ya mengirimkan utusan ke Raja Singosari bernama Kartanagara. Utusan ini membawa pesan dari Kubilai Khan agar Raja Jawa, ya, Kartanagara ini ya, tunduk dalam kekuasaan China, Tiongkok kala itu. Ya. Oh, marah besar Kartanagara. Dia penguasa Jawa, Singosari, keturunan masih ada Trah Ken Arok. Ya, kita tahu sejarahnya. Ya. Marah dia, ya, ditempelin utusan, bahkan ada yang dibunuh, di iris kupingnya gitu kan, dan ada yang disuruh pulang. Nah ini masalahnya, dia suruh pulang. Begitu pulang utusan ini laporan ke Kubilai Khan. Marah besar Kubilai Khan. Dikirim bala tentara besar dari daratan Tiongkok menuju ke Nusantara untuk membumi hanguskan kerajaan Jawa. Ya. Karena utusannya dihina gitu kan, dibunuh dan ada yang dipermalukan. Nah, kita tahu kisahnya bagaimana di Jawa terjadi gejolak perang ya. Besan dari Kartanagara bernama Jayakatwang ini ya memberontak dan mengkudeta ya, Singosari. Maka runtuhlah Singosari, Kartanagaranya dibunuh dan berdirilah kerajaan Gelang-Gelang atau kerajaan Kediri baru dengan rajanya Jayakatwang. Nah, saat itulah pasukan Kubilai Khan datang. Dikira itu Kartanagara. Maka ya, lewat Raden Wijaya bekerja sama dia, mantu dari Kartanagara, dihancurkanlah kerajaan Kediri baru atau Gelang-Gelang itu dan dibunuhlah Jayakatwang. Ya, ketika mereka sedang pesta di pantai Jawa, diseranglah oleh Raden Wijaya, dimusnahkan habis tentara Cina ini, tentara Tiongkok ini, dan berdirilah kerajaan Mojopahit. Itu berawal dari dibunuhnya utusan. Utusan Rasulullah dibunuh. Maka Nabi segera menyiapkan pasukan yang sangat besar, paling besar, ya, utusan Rasulullah paling besar. Nggak pernah Nabi mengirimkan utusan sebesar ini, 3.000 prajurit. Ini dalam perang Khandaq sejumlah kaum muslimin yang berada di Madinah, gitu ya, besar sekali. Ya, Nabi paling mengirim utusan biasanya 300-400, ini enggak, 3.000 prajurit, pasukan yang sangat besar. Ya. Mereka dikirim ya untuk menghadap, ya, berangkat ke Syam. Ya, sasaran mereka adalah wilayah Busra yang sedang dituju oleh utusan tadi. Ya, mereka berangkat pada bulan Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah. Sudah masuk tahun ke-8 Hijriah bersama dengan 3.000 tentara. Nah, Rasul SAW ya, mengantar mereka di sebuah tempat. Ya, Nabi nggak ikut. Nabi tidak ikut. Ya. Rasul SAW mengantar mereka ke sebuah tempat bagian utara Madinah yang dikenal dengan Thaniyatul Wada', ya, Thaniyat al-Wada'. Di sini tempat bebukitan begitu kira-kira ya, kemudian dari luar itu lembah, ya, kemudian naik ke atas sampailah di Madinah. Nah, ini gambaran tentang Thaniyat al-Wada' ini.
Dan Nabi berpesan, kata Rasulullah SAW, panglima kalian adalah Zaid bin Harithah. Panglimanya adalah Zaid bin Harithah. Siapakah Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah dulu. Ya, dulu anak angkat Rasulullah, kemudian dimerdekakan, dan menikahlah Zaid bin Harithah ini dengan Ummu Aiman, ya, hadinatul Rasul, pengasuh Rasulullah, ya. Lahirlah anak namanya Usama bin Zaid. Jadi ini orang kesayangan Rasulullah, Habibu Rasulillah, Zaid bin Harithah. Kata Rasul, kalau Zaid bin Harithah gugur syahid, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Siapakah Ja'far bin Abi Thalib? Ini adalah sepupu Rasulullah, karena ayahnya Abu Talib adalah pamanda Rasul, saudara tua Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, orang yang sangat mirip, ya, postur tubuh dan karakternya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Thalib. Waktu itu dia belum lama pulang dari Habasyah, Ethiopia. Hampir 10 tahun dia berada di Ethiopia, ya, membawa kafilah kaum muslimin atau rombongan kaum muslimin yang diizinkan hijrah ke Habasyah. Kita pernah bahas Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib syahid, gugur, kata Rasul, maka panglima kalian adalah Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini seorang penyair Madinah, seorang panglima perang, masuk Islam sejak awal, tak pernah absen dari peristiwa besar di masa Rasul SAW. Dia ikut perang Badar, Uhud, semua peristiwa besar. Ya, dialah yang diutus oleh Rasul SAW untuk memungut bagian kaum muslimin, ya, di Khaybar. Jadi ketika kaum muslimin menang dalam perang Khaybar, maka tanah Khaybar itu milik kaum muslimin dan orang-orang Yahudi dipekerjakan untuk mengelola tanah tersebut. Nah, setiap waktu tertentu, ya, Nabi mengirimkan utusan untuk mengambil jatah mereka bagi hasilnya. Yang dikirim adalah Abdullah bin Rawaha. Jadi ini 3 orang mulia. Maka berangkatlah pasukan kaum muslimin ke arah utara menuju ke Syam dan tiba sebuah tempat namanya Mu'an atau Ma'an. Ya, sebuah tempat yang hanya beberapa mungkin sehari 2 hari lagi masuk ke wilayah Syam. Ya, udah di perbatasan. Nah, saat itulah ketika mereka sedang istirahat di daerah Mu'an ini, jamaah, mereka mendapatkan informasi bahwa Romawi menyiapkan pasukan yang sangat besar, 100.000 prajurit di Balqa, tempat yang akan mereka tuju. Ya, bahkan, ya, pasukan ini kembali ditambah dari berbagai wilayah dan total pasukan Romawi itu jumlahnya 200.000 prajurit. Dan jamaah dapat bayangin, ya, 3.000 kaum muslimin, ya, kemudian akan berhadapan dengan 200.000 prajurit. Sempat muncul keraguan dalam diri kaum muslimin, apakah mereka balik lagi ke Madinah? Pilihannya, atau mengirimkan utusan ke Madinah meminta bantuan lagi, atau terus melakukan perjalanan. Nah, ini opsinya 3. Balik lagi, karena 3.000 nggak mungkin melawan 200.000, atau ngirim utusan ke Rasulullah minta bantuan lagi. Ya, musuh banyak sekali jumlahnya. Yang ketiga, jalan terus. Nah, dalam kondisi mereka bimbang seperti itu, jamaah, berdirilah Abdullah bin Rawaha di atas sebuah batu besar. Dia memberikan orasi dengan syair-syairnya yang menggugah. Intinya apa? Ya, kita datang ke tempat ini bukan untuk mencari hidup, bukan untuk mencari kemewahan, bukan untuk mencari keselamatan, ya, tapi untuk mendapatkan syahid, menang atau syahid. Maka dengan orasinya, dengan semangatnya yang luar biasa, maka keraguan, kegentaran dalam diri kaum muslimin musnah. Mereka pun kembali bergerak menuju ke wilayah Balqa, ya, menuju ke daerah Syam. Sebelum menuju ke Balqa itu dikisahkan, mereka belok ke kiri sedikit dan tibalah mereka di sebuah lapangan luas. Tempat itulah yang dikenal dengan Mu'tah. Ya, sampai sekarang masih ada sebuah dataran yang luas, rata, ya. Mereka membuat camp di situ, ya, dan sesuai dengan pesan baginda Rasul bahwa yang memimpin pasukan perang adalah Zaid bin Harithah. Dan saat itu juga, alhamdulillah, pasukan Romawi ini datang dan
Terjadilah perang antara dua pasukan yang sangat tidak seimbang. Kaum muslimin jumlahnya hanya 3.000 tentara, sementara pasukan Romawi itu jumlahnya 200.000. Jamaah hitung berapa kali lipat, 3.000 lawan 200.000 prajurit. Dan kisah pun berlanjut bagaimana pada awal peperangan Zaid bin Harithah tidak bisa bertahan dan dia pun syahid. Dia meninggal dunia dalam perang ini, lalu digantikan dengan Ja'far bin Abi Thalib yang segera menyambar bendera sebagai panglima perang. Seorang prajurit Romawi berhasil memapas tangan Ja'far ini sehingga tergeletak, putus. Kemudian dia menyambar bendera dengan tangan kirinya. Begitu diangkat, putus. Terlempar benderanya, maka digepit jemaah, digepit seperti ini bendera tersebut, dan seseorang prajurit pun yang berhasil membelah tubuhnya dua. Karena itu belakangan Ja'far bin Abi Thalib ini dikenal dengan At-Tayyar Dzul Janahain, si burung surga yang memiliki dua sayap. Usai peperangan, para sahabat, misalnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sempat memeriksa tubuh Ja'far bin Abi Thalib ini. Dia terbunuh dan Ja'far di tubuhnya ditemukan ada hampir 50 bekas tusukan dari senjata lawan, dan semua luka-luka itu di depan, tidak ada yang di belakang. Jadi dia tidak pernah menghadapi musuh dengan memberikan punggungnya, tapi menghadapi dengan sepenuh keberanian. Ja'far pun tidak bisa bertahan dan kemudian roboh, dia pun syahid. Sesuai dengan pesan Rasulullah, panglimanya adalah Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Maka dia pun bertindak sebagai panglima perang, namun tidak lama dia pun syahid. 3 panglima perang Rasulullah, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha, semuanya syahid. Nah, dalam kondisi demikian yang kacau, selanjutnya bendera dipegang oleh seorang sahabat muda namanya Thabit bin Arqam. Kata dia, ayo, siapa panglima kita? 3 panglima Rasulullah sudah syahid. Kata mereka, Anda saja ya Thabit. Enggak, kata dia, saya enggak sanggup. Akhirnya mereka melirik kiri kanan. Mereka, pandangan mereka terbentur kepada seorang tokoh mu'allaf baru masuk Islam, Khalid bin Walid. Mengapa saya sebut baru masuk Islam? Karena Khalid bin Walid ini jamaah masuk Islam di bulan Safar tahun 8 Hijriah. Sementara perang Mu'tah ini terjadi di bulan Jumadil Awal 8 Hijriah. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Jadi baru 3 bulan. Jadi baru 3 bulan Khalid ini masuk Islam. Jadi masih baru. Tapi dia tokoh, dia sudah dikenal sebelumnya. Dia pernah melawan Rasulullah dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, bahkan pernah ingin menyerang kaum muslim dalam perjanjian Hudaybiyah. Tokoh yang terkenal. Jadi luar biasa. Maka mereka, Anda ya Khalid? Oh enggak, kata Khalid. Bukan, jangan saya. Enggak. Akhirnya diserahkanlah bendera tersebut kepada Khalid. Apa yang kemudian terjadi jamaah? Hari sudah sore, malam hari menjelang. Maka dengan kepiawaiannya, Khalid bin Walid segera merapikan saf kaum muslimin, barisan kaum muslimin, dan karena malam hari maka masing-masing mundur dari medan peperangan. Kaum muslimin mundur teratur, merapikan barisannya, sementara pasukan Romawi juga nampaknya tidak ingin mengejar kaum muslimin, dan berperang pada malam hari. Mereka pun mundur. Pada malam hari inilah Khalid bin Walid melakukan koordinasi dan kemudian merencanakan untuk perang pada keesokan harinya apa yang mereka lakukan. Dan dengan kejeniusannya Khalid bin Walid kemudian membuat formasi pasukan kaum muslimin sedemikian rupa, dikisahkan dibagi menjadi 4. Pasukan kaum muslimin yang 3.000 kurang ini dibagi menjadi 4, A, B, C, D, begitu kira-kira. Dengan strategi ketika berperang, yang berperang itu 2 kelompok saja. Kelompok A misalnya dan kelompok B. Sementara C dan D itu di belakang, standby. Di belakang. Dalam satu gebrakan dan satu komando, mereka bergantian. A mundur, B ke kiri, D maju. Begitu kira-kira dan seterusnya. Kemudian apa yang kemudian terjadi? Alhamdulillah, dengan formasi
dengan strategi demikian bagi kaum muslimin sangat menguntungkan, karena itu artinya mereka bisa istirahat. Ya, yang A dan B berperang, setelah itu A kemudian mundur, dia bisa merapikan pakaiannya, kemudian menyiapkan senjatanya ulang. Andai pun dia sangat lemah, misalnya terluka parah, ditarik ke belakang, diobati. Ya. Ini dampaknya bagi kaum muslimin. Nah, dampaknya bagi Romawi, pasukan Romawi ternyata juga sangat luar biasa. Ya. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, ya, saya tadi baca ulang, katanya apa? Akibat formasi dan strategi kaum muslimin yang demikian membuat orang-orang Romawi ini jazakumullah kalang kabut. Jadi mereka mengira bahwa ada utusan, ada pasukan tambahan dari belakang. Dan ini membuat mereka ditanamkan dalam diri mereka itu ar-ru'b, rasa takut, ya, rasa tidak percaya diri lagi. Dan puncaknya ya, mereka pelan-pelan mundur. Kaum muslimin pun ya pelan-pelan mundur juga. Dan pada titik berikutnya akhirnya pasukan Romawi ini ya balik arah, balik lagi ke wilayah Syam, sementara kaum muslimin juga pelan-pelan balik ke Madinah al-Munawwarah. Khalid bin Walid telah menyelamatkan 3.000 tentara dari lumatan pasukan Romawi ini dengan baik, dan sebelum pasukan ini tiba kembali ke Madinah al-Munawwarah, Nabi sempat bersabda kepada para sahabatnya di Madinah. Kata Rasulullah, bendera perang dipegang oleh Zaid, lalu syahid. Lalu dipegang oleh Ja'far, dia pun syahid. Lalu dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Dan terakhir kata Rasulullah, bendera diambil oleh salah satu dari Saif min Suyufillah Al-Maslul, seorang dari pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid. Maka sejak saat itu Khalid ibn al-Walid ini dipanggil dengan Saifullahil Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus, dan tidak pernah kalah dalam setiap peperangan. Ya. Nah, akhir dari perang ini jamaah, jumlah kaum muslimin yang syahid itu hanya 12 orang, tidak banyak ya. 3.000 tentara melawan 200.000 tentara, ya, yang korban hanya 12 orang. Ya. Ini sangat-sangat sedikit. Sedangkan dari pihak Romawi, ya, tidak diketahui jumlah yang terbunuh, tapi dipastikan mereka jauh lebih banyak korbannya daripada kaum muslimin. Ya. Dan efek dari perang ini jamaah luar biasa, pamor dan kemudian nama baik kaum muslimin ya betul-betul mendunia, bagaimana tidak. Ya, yang mereka lawan adalah negara adidaya. Romawi itu adalah penguasa dunia pada waktu itu. Ibu kotanya adalah Konstantinopel, Turki, Istanbul hari ini. Bahkan Napoleon Bonaparte itu mengatakan, begitu berkuasanya Romawi, sampai dia bilang bahwa andai dunia ini satu negara, maka ibu kotanya adalah Konstantinopel di Turki. Saking luar biasa kekuasaan Romawi yang menyaingi Persia. Sementara Persia ya, pelan tapi pasti runtuh. Puncaknya di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Nah, jadi ini mereka luar biasa ya, dan pamor kaum muslimin diperhitungkan. Di mana mungkin mereka berani menghadapi Romawi ya. Mungkin sekarang kayak Indonesia melawan Amerika barangkali gitu ya. Jadi pasti akan mengguncang dunia. Demikian juga dengan kondisi kaum muslimin pada waktu itu ya. Dan peperangan ini bisa disebut merupakan benturan berdarah pertama antara pasukan kaum muslimin dan pasukan Romawi. Dan selanjutnya ya, nanti kita akan ketemu dengan beberapa peristiwa penting antara kaum muslimin dan pasukan Romawi ini ya. Sebagai tambahan jamaah sepulang dari perang Mu'tah ini ya, tidak sampai sebulan, pada bulan Jumadil Akhir, Nabi segera membentuk pasukan kecilnya sekitar 300 prajurit, 300 orang. Ditunjuklah Amr bin As yang juga baru masuk Islam pada waktu itu bersama dengan Khalid bin Walid. Kata Rasulullah SAW, ya Amr, Anda pergi ke Bani Quda'ah. Bani Quda'ah ini jamaah sebuah wilayah, sebuah kabilah yang dulu berkoalisi dengan Romawi. Jadi Nabi ingin menyelesaikan ya, dia urusan kaum muslim dengan kabilah ini. Anda datangi mereka, kata Rasul, selesaikan urusan. Dia maunya apa? Tetap berkoalisi dengan pasukan Romawi atau kemudian bergabung dengan kita. Jadi
Nggak boleh dibuat ngambang seperti ini, kata Rasulullah. Mumpung kita masih ada waktu. Maka berangkatlah Amr bin As ini memimpin pasukan perang ini sekitar 300 prajurit, dan ketemulah mereka di sebuah tempat belakangan dikenal dengan Zatus Salasil. Maka perang disebut dengan perang Zatus Salasil. Ada hal yang menarik, ketika mereka akan berangkat di satu tempat, ya, mereka menemukan bahwa pasukan Romawi ini, pasukan Quda'ah ini sangat besar. Maka Amr bin As, ya, mengirimkan utusan kepada Rasulullah, Rafi' bin Uqais, dan Nabi pun mengirimkan pasukan tambahan 80 prajurit. Tetapi di dalam 80 prajurit ini, ya, ada tokoh-tokoh terkenal, ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang lainnya. Nah, di sini pelajaran penting, ya, kata Rasul kepada utusan ini, kepada 80 orang ini, ya, pemimpin kalian adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Bergabunglah dengan pasukan Amr bin As. Wala takhtalifu. Jangan berantem, kata Rasul. Jadi berangkatlah kalian 80 orang. Dia pemimpin kalian adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Pemimpinnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan falhaqu. Ya, bergabunglah dengan pasukan Amr ibn As, 300 prajurit ini. Wala takhtalifu. Jangan berantem. Dan ketemulah. Di sinilah muncul masalah. Ya, siapakah panglimanya? Apakah Amr bin As atau Abu Ubaidah ibn Jarrah? Kalau dia voting, keinginan banyak orang, tentu akan dipilih Abu Ubaidah bin Jarrah dengan alasan lebih senior, lebih berpengalaman, lebih tua, lebih dulu masuk Islam, ya. Termasuk sahabat terkemuka Rasulullah, dijamin surga. 10 sahabat jamin surga, di antara adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sementara Khalid bin Walid ini punya catatan kelam. Amr bin As punya catatan kelam, pernah melawan Rasulullah dalam perang Badar, Uhud, Khandaq. Dia pernah melawan Rasulullah. Yang kedua, dia baru masuk Islam, baru 2 bulan setengah, belum nyampe 3 bulan usia keislaman Amr bin As. Lebih muda, jauh lebih muda, ya. Tapi kata Amr bin As, saya yang diangkat oleh Rasulullah, dan Anda wahai Abu Ubaidah, ini kan pasukan tambahan. Jadi begitu Anda bergabung dengan saya, maka saya yang jadi panglima, bukan Anda. Di sini ketawaduan seorang Abu Ubaidah bin Jarrah. Kata dia, ingat pesan Rasulullah SAW, ya, wala takhtalifu. Dia tidak ingin berselisih. Sam'an wa ta'atan. Saya taat. Maka bergabunglah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah di bawah panglima yang baru masuk Islam. Ya. Pelajaran bagi kita apa? Bahwa dalam kondisi tertentu memungkinkan junior itu memimpin senior. Jadi jangan mentang-mentang senior lalu kemudian dia terus yang ini, enggak, ya. Dalam kondisi tertentu, ya, bisa jadi orang yang baru tapi punya kafa'ah dan kemampuan lebih dengan pertimbangan tertentu, akhirnya dia yang kemudian memimpin pasukan perang. Dan betul, ya, yang mereka hadapi ini jamaah adalah Bani Quda'ah. Usud punya usud, ternyata ibunya Amr bin As ini dari kabilah Bani Quda'ah. Jadi ada hubungan darah. Karenanya ketika pasukan kaum muslimin tiba di Wadil Qura, di lokasi yang akan mereka tuju, sekitar 10 hari perjalanan setelahnya, ya, mereka bisa bertemu dengan Bani Quda'ah, lalu kemudian mereka pun akhirnya tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dengan kemampuan lobby-lobbynya, Amr bin As berhasil, ya, menaklukkan mereka bahkan tanpa peperangan sama sekali, ya. Maka ekspedisi ini disebut dengan ekspedisi Zatus Salasil karena tempat kejadian di daerah Zatus Salasil. Terakhir sebagai penutup kita tambahkan ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, ya. Ya, pertama, masalah izzah, harga diri, ya, harga diri. Ini yang mungkin kita tidak punya hari ini. Satu utusan dibunuh, ya, Haris bin Umair, satu orang. Tapi apa yang tindakan lakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau menyiapkan 3.000 tentara, satu orang utusan yang dibunuh, ya. Dan menghilangkan satu nyawa itu berat, ya, itu berat. Pertanggungjawabannya. Maka dalam Islam itu diharamkan membunuh illa bil haq, kecuali dengan kebenaran, ya. Misalnya karena hukum qisas atau karena dia berzina kemudian dirajam. Tapi kalau tidak ada alasan, ya, qatlun nafsin, membunuh satu jiwa
kaqatlin nasi jami'an. Itu sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Begitu penghargaan Islam terhadap hak hidup manusia. Nah, maka kita termasuk orang yang menuntut gitu kan, ketika ada 6 orang yang dianggap anggota FPI, ya, sebagaimana kita berberita, itu harus selesaikan, ya. Apapun tidak diperkenankan gitu kan. Kalaupun dia bersalah maka harus tangkap, diadili, tidak kemudian diselesaikan di tempat. Nah, ini masalah izzah. Nanti kita akan ketemu hal-hal seperti ini. Pernah di masa pemerintahan Abbasiyah itu ada seorang khalifah namanya Mu'tasim Billah. Mu'tasim Billah namanya. Dia tinggal di Baghdad, ya, dekat-dekat Irak, Iran, Baghdad, di daerah Baghdad hari ini. Ada seorang wanita Arab Muslimah di Damaskus, Suriah, itu dilecehkan oleh seorang prajurit Romawi. Wanita itu ketika dibully, dilecehkan oleh prajurit Romawi ini, dia sempat berteriak, "Wah Mu'tasama, wah Mu'tasama, wahai Khalifah Al-Mu'tasim, tolong saya, tolong saya." Ya. Nah, teriakan wanita ini viral, ya. Kalau sekarang mungkin kebayang oleh kita, diviralkan lewat media sosial. Kalau waktu itu kan nggak ada, viral, dan akhirnya sampailah ke telinga Mu'tasim Billah ini. Maka Mu'tasim Billah segera mengirimkan utusan kepada Romawi. Kata dia apa? Prajurit yang membuli wanita muslimah itu, ya, segera minta maaf. Kalau tidak, maka saya akan kerahkan pasukan. Kata Mu'tasim Billah, ya, yang ujungnya ada di Damaskus pasukan itu, dan ekornya ada di Baghdad. Bayangin, seorang wanita saja yang dilecehkan, tapi pembelaan sang khalifah Mu'tasim Billah luar biasa. Ini masalah apa? Harga diri. Ya. Di dalam Islam ada disebut dengan al-izzah. Kita harus punya harga diri. Ya. Seorang muslim bahkan dalam aturan bermuamalah juga demikian, gitu ya. Kita tidak dibolehkan menyerang orang, ya, kemudian melakukan peperangan, memulai peperangan, tapi kalau harga diri kita diinjak-injak, itu tidak dibolehkan, ya. Yang kedua, sekali maju ke medan perang pantang mundur. Kita lihat pasukan kaum muslimin yang berada di Mu'an, dan begitu mereka maju, tidak ada kata mundur. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa keberanian para sahabat Nabi pada waktu itu luar biasa. Pentingnya ruh ma'ani saat 3 pimpinan perang tewas. Jadi ketika 3 pimpinan kaum muslimin, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah terbunuh, ya, maka kaum muslimin segera berkumpul dan kemudian sepakat, gitu kan, untuk mengangkat seorang pemimpin lagi yang kemudian menyelamatkan mereka dengan izin Allah SWT. Khalid bin Walid, sepedang Allah, ini sosok yang termasuk dalam sabda Nabi, "Khiyarukum fil jahiliyati khairukum fil islami idza faqih." Orang yang terkemuka di antara kalian di masa jahiliyah, begitu dia masuk Islam, maka dia akan jadi orang yang terbaik. Sering saya ulang-ulangi, Islam itu tidak membunuh potensi seseorang. Mereka yang belum masuk Islam, ya, punya kemampuan bisnis, begitu dia masuk Islam, maka dia tetap bisa mengembangkan kemampuan bisnisnya. Mereka yang sebelum masuk Islam punya kemampuan orasi, ya. Di dalam sejarah kita mengenal ada tokoh namanya Suhail bin Amr, Khatibu Quraisy, ya. Maka begitu dia masuk Islam, dia tetap menjadi seorang orator, ya. Sebelum masuk Islam, dia sebagai seorang politikus, seorang siapa misalnya, diplomat, gitu kan, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. Begitu masuk Islam, maka potensi-potensi tersebut tidak dibunuh. Khalid juga demikian, ya, ahli perang, ahli strategi perang, panglima perang. Begitu dia masuk Islam, dia menonjol. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Ya, sosok-sosok yang dulu terkemuka sebelum Islam, begitu masuk Islam mereka menjadi orang yang terkemuka juga. Ketika junior memimpin senior, saya sudah sampaikan tadi, dalam kondisi tertentu sangat mungkin, ya, seorang yang baru bergabung dengan barisan dakwah, barisan jamaah dalam sebuah komunitas misalnya, tapi dia punya kemampuan, maka bisa kita libatkan, ya. Termasuk Khalid bin Walid dan Amr ibn As. Belajar dari seorang Amr bin As. Ini Amr bin As ini seorang utusan Rasulullah SAW, kemudian seorang diplomat sejati luar biasa. Beberapa wilayah ditaklukkan tanpa peperangan. Di antara adalah Mesir. Mesir itu takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin di masa pemerintahan Umar Khattab, dan panglimanya adalah Amr bin As. Takluk tanpa pertumpahan darah sama sekali. Luar biasa, ya.
Jadi dengan kemampuan diplomasinya, dia bisa menghadapi musuh bahkan tanpa peperangan dan mengalahkan mereka. Mu'tah, deklarasi kekuatan militer ke sentra dunia. Nah, jadi dengan kemenangan kaum muslimin perang ini ya, maka PR mereka, kemudian branding mereka kalau sebuah bisnisnya itu menjadi dikenal dunia. Dan ini sangat penting hari ini. Maka saya suka sampaikan, andai Rasulullah SAW hari ini hidup di zaman now, di zaman hari ini, saya yakin beliau akan memanfaatkan segala fasilitas yang ada ya untuk dakwah ya. YouTube, Instagram, Facebook dan fasilitas lainnya ya. Ini bagian dari deklarasi dakwah dan kekuatan kaum muslimin. Nah, ini kisah tentang perang Mu'tah, jamaah. Ya, sebuah peristiwa besar yang terjadi di masa Rasul SAW. Tapi walaupun Nabi tidak ikut ya, beliau hanya mengirimkan 3.000 tentara, dan ini bisa dibilang ekspedisi paling besar yang terjadi di masa Rasul SAW.